Pelanggaran ke-37, tetap mengadakan pesta pernikahan di istana atau di hotel, walaupun tidak mampu di sini maksudnya. Ini berisikan sikap berlebihan dalam makanan. Sementara Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Demikian pula ini membuang-buang harta yang dibayarkan untuk menyewa istana atau hotel. Mengapa ditolak ide mengadakan pernikahan secara sederhana dan kekeluargaan? Ini sedikit saya ingin jelaskan dulu ya. Tentu kita tidak dilarang dalam Islam untuk merayakan pesta. Silahkan. Anda bebas mengadakan pesta. Boleh. Bahkan itu kan walimah ursh namanya. Nabi SAW memerintahkan itu. Kata Nabi SAW, Aulim walau bisyat. Iklankan pernikahanmu, hai Abdurrahman bin Auf kebetulan waktu itu. Iklankan pernikahanmu walaupun hanya dengan seekor kambing. Dan kita tahu seakan-akan dalam hadits ini seakan-akan ya yang sederhana adalah kalau kau punya kemampuan seekor kambing. Artinya boleh lebih dari itu. Boleh 10 ekor kambing, terserah. Kalau kau mampu. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofia, waktu perang dari Khaybar, karena Sofia adalah orang wanita Yahudi. Kemudian dinikahkan dengan Allah SWT memerintahkan Nabi SAW menikahi Sofia. Maka Nabi SAW pesta selama 3 hari. Ya. Hari ini Nabi SAW tebar ada semacam tikar di depan kemah beliau. Lalu beliau keluarkan makanan yang ada, para sahabat datang makan. Dan Nabi SAW persilakan siapa yang mau datang memberi. Maka besok ada yang datang lagi membawa samin, membawa kurma, membawa segala macam. Mereka makan sama-sama. Sampai 3 hari. Tetapi teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan adalah jangan mubazir. Ada orang terlalu berlebihan. Ada satu istana tua di Inggris. Di Indonesia dia datang ke sana. Sewa. Sekian miliar. Untuk apa? Untuk apa itu? Untuk dikatakan hebat karena menikah di istana tua itu misalnya. Atau di benteng itu. Atau di hotel yang ini dan itu. Kalau Anda mau adakan di sebuah hotel misalnya. Itu masuk akal. Dalam arti kata memang Anda merayakan tentu sepadan atau sesuai dengan keadaan ekonomi Anda, silakan saja. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan mubazir. Jangan sampai akhirnya ya mengadakan acara satu kali di Surabaya. Sudah habis sekian miliar. Adakan lagi di Jakarta sekian miliar lagi. Untuk apa ini? Kenapa nggak satu acara saja? Kenapa nggak acara yang kedua Anda jadikan sebagai amal soleh? Buat pengantin dua-duanya, walaupun Anda orang kaya, bangunkan masjid buat mereka. Kenapa nggak satu saja aja? Cukup. Islam melarang kita untuk berlebihan. Gitu kan? Karena nanti mubazir nanti. Uang-uang itu akan mubazir padahal yang tidak perlu. Gitu kan? Pernah saya mendengarkan ada seseorang menikah, anaknya menikah gitu. Jadi hanya dari mobil menuju ke pintu tuh meletakkan melati. Itu nilainya entah puluhan atau ratusan juta. Bukan tidak boleh, mungkin melati dipakai sebagian, mungkin. Tapi hanya tangkai turun, hanya 2-3 meter dari mobil ke sana. Habis begitu saja. Akhi dan ukhti, berapa banyak orang miskin yang butuh makanan di luar sana. Supaya berkah pernikahan ini, berikan makan yatim. Gitu kan? Banyak anak yatim, banyak orang miskin. Daripada bunga itu habis begitu saja. Tapi kalau Anda taruh misalnya, ada pot bunga, ada bunga melati, wangi supaya wangi, mungkin di sekitar dekat tempat tidur, mungkin itu semua masuk akal lah, gitu kan. Tapi kalau seperti ini dibuang-buang mubazir, nggak ada gunanya. Ini sekaligus juga saya berikan masukan, kalau Anda sebagai seorang muslim dan muslimah, kalau Anda memberikan souvenir pernikahan, kasihlah yang bermanfaat, akhi dan ukhti. Sudah saatnya, bukan aib kok kalau kita memberikan buku kumpulan doa, zikir pagi petang, souvenirnya, gitu kan. Daripada hanya sekedar gantungan kunci dan tulisan nama. Mungkin itu juga belum tentu orang pakai, orang buang saja, gitu kan. Belum tentu juga dia mau pakai ada nama Anda di situ. Mungkin dia lebih bagus dia tulis nama dia atau nama perusahaannya, gitu kan. Atau mungkin Anda pakai gantungan kunci yang biasa karena souvenir biasanya murah kan, misalnya 15.000. Dia orang kaya raya, dia bisa pakai gantungan kunci yang misalnya 2 juta, 3 juta. Yang sesuai dengan merek mobilnya. Misalnya Mercy atau yang lainnya. Misal contoh. Itu kan jadi tidak dipakai. Kan mubazir. Kenapa kita nggak berpikir untuk kasih Al-Quran kah? Buku agama kah?
Apalah yang ada sesuatu yang anggap dari 100 atau 1000 orang yang datang itu, mereka ada yang dapat hidayah dari situ. Kan perlu kita hubungkan selalu kehidupan kita ini dengan masalah agama. Ini juga tentu berhubungan dengan ini sedikit masukan ya. Yang penting teman-teman boleh merayakan tapi jangan mubazir, jangan berlebihan, jangan sampai melampaui batas. Saya yakin insya Allah pesannya sudah sampai insya Allah ya.